Kalimantan Timur itu adalah program PKI tahun 1955. Dan kalau kita mau bedah lagi keadaan di Penajam Kalimantan Timur hari ini, tanahnya kosong. Sementara Istana Negara, sementara Monas, sementara gedung-gedung RRI, gedung TVRI, sadonyo ado di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasrullah syukran katsira bi qiraatil hamdalah ala hidayatihi wa taufiqihi alladzi nahnu na'isu biha. Cuplikan awal tadi sedikit tentang kedudukan ibu kota negara Indonesia di Jakarta. Masyarakatnya masyarakat muslim mayoritas di Jakarta. Yang dikhawatirkan ini oleh seorang ustadz tadi itu adalah pemindahan ibu kota itu dikhawatirkan masyarakat di sekelilingnya nanti tidak lagi masyarakat muslim, sehingga otorita ibu kota raya nantinya itu dikendalikan secara tidak islami. Nah, ini yang dikhawatirkan umat Islam akan tersingkir dari tanah airnya sendiri dan dikhawatirkan tidak dapat berperan di dalam pemerintahan, sehingga korupsi semakin banyak, kemaksiatan semakin banyak. Ingat hadis Nabi mengatakan, ya'ti 'alan nasi zamanun la tutaqul ma'isata fihim illa bil ma'siyah hatta yukazziba ar-rajulu wa yahlif fa idza kana dzalika zamanun fa 'alaikum bil harbi. Qila ya Rasulullah ila aina al-mihrab ya Rasulullah? Qala Rasulullah ila Allah ta'ala ila kitabihi wa ila sunnatin nabiyyi. Akan datang suatu masa nanti manusia tidak lagi dia peduli dari mana mendapatkan hartanya, dan manusia merasa hidupnya belum berbahagia sebelum dia menjadi koruptor. Hidupnya belum merasa berbahagia sebelum dia ke diskotik. Belum merasa hidupnya puas sebelum dia mencoba narkotik, morfin, minuman keras, dan sadangsi, dan seluruh perbuatan maksiat. Sebelum dia melakukan, dia belum puas. Di saat itulah yang disebut oleh Rasulullah, yukadzibar rajulu. Di zaman-zaman seperti itu nanti banyak lagi para pendusta. Pendusta dalam bidang legislatif, pendusta dalam bidang yudikatif kehakiman, berdusta dalam bidang legislatif, pembuat undang-undang. Ada pembuat undang-undang yang takut membuat undang-undang yang seharusnya jadi nggak jadi, perampasan hak terhadap koruptor dan pemiskinan terhadap mereka nggak jadi. Nah, apakah ini sudah datang zaman seperti itu, seperti yang diramalkan oleh Rasulullah? Akan datang masanya, kata Rasulullah, manusia berdusta dalam segala bidang, dalam bidang yudikatif kehakiman, dalam bidang eksekutif, pelaksanaan dalam bidang pemerintahan justru dilaksanakan misalnya seperti Pertamina dan pertambangan-pertambangan lainnya. Akan terjadi orang-orang yang hanya mencari keuntungan pribadi dan melupakan rakyatnya. Hatta yukadzibar rajulu, dan banyak sekali penipuan ribuan. Penipuan dari rumah ke rumah yang berseragam, pakai pakaian perawat, pakai kartu perawat. Apa katanya, ini coba pengobatan ini gratis, kalau mau beli obat atau tidak dicobakan kepada kaki bapak, dicobakan, rupanya hipnotis. Ketika satu orang memijat kakinya, lalu dia dihipnotis, yang lainnya pergi ke belakang dan masuk ke kamar-kamar mencari uang emas. Setelah hipnotisnya hampir habis, mereka pergi, tinggallah orang yang tadi pura-pura yang mau diobati itu, dan dia dalam keadaan merana dan sadar bahwa dirinya telah tertipu. Orang itu menggunakan pakaian seragam. Saya pernah 10 tahun yang lalu di Jakarta mau pergi ke Bandung, karena waktu itu belum ada di bandara itu yang langsung dari bandara itu ke Bandung. Harus pergi lagi ke tempat-tempat parkiran, di mana di sana parkir. Kita cari di sana
orang-orang yang akan menuju ke Bandung, sehingga adalah perantara orang berpakaian seragam. Ya saya katanya yang mengelola ini, Bapak mau ke Bandung, iya bayar berapa? Kata saya 180.000. Padahal 10 tahun yang lalu itu 10 tahun yang lalu itu 180.000 itu adalah ongkos pesawat dari Jakarta ke Bandung. Ini ongkos pesawat dimintakannya ongkos mobil, taksi, padahal ongkosnya hanya 90.000 waktu itu. 100.000 paling tinggi ke Bandung dari Jakarta. Karena pakaian seragam, kayaknya seperti meyakinkan saya bayar 180.000. Itu pun saya sudah berusaha melihat ke kiri dan ke kanan. Tidak ada merek-merek yang menyatakan ini akan ke Bandung. Hanya bertanya dari orang ke orang pada waktu itu. Tertipulah saya, Masya Allah. Gara-gara apa? Gara-gara dia memakai pakaian seragam lengkap. Saya tanyakan kepada orang, itu rupanya pakaian itu dipinjamnya, punya temannya, bukan dia sebetulnya yang sebagai petugas. Masya Allah. Jadi penipuan-penipuan itu banyak. Ada yang mencuri pakaian TNI, ada nanti yang pura-pura sebagai polisi, yang pura-pura sebagai jaksa. Nah, banyak kepura-puraannya. Nah, itu semua tipuan belaka. Masya Allah. Nah, kemudian kata Rasulullah, wa yahlif, akan banyak juga pada waktu itu nanti manusia yang sedikit-sedikit dia bersumpah untuk meyakinkan orang, melancarkan penipuannya. Dia bersumpah demi Allah. Jadi ada seorang anak yang di perpustakaan sedang memegang laptop karena di situ internetnya lebih bagus. Datanglah seseorang, demi Allah aku teman ayahmu, mintalah laptop ini sebentar. Banyak penipu dan laptop itu terus dilarikan. Nah, ini apa yang terjadi? Dengarkan. Perkantoran itu semua nanti akan dijual kepada Cino. Dan kalau ada masyarakat yang tidak setuju, nanti akan ditangkap oleh polisi. Seluruh instruksi sistem kerja polisi akan menangkap siapa yang menolak pemindahan ibu kota. Jadi komunisme ini sekarang sudah berjalan secara deril. Kalau jamaah mau memahami, hari ini sebetulnya kita berbincang tentang menunggu saatnya bahwa kita akan melihat kembali berkibar bendera Palu Arit di mana-mana. Nah, itu yang pertama. Indonesia satu-satunya negara yang memiliki laut di dalam wilayahnya, betul nggak? Yang lain lautnya di pinggir, betul nggak? Indonesia lautnya di tengah. Ada 9 lagi, Anda tahu? Laut Banda, Laut Jawa, Arafuru, lupa? Lupa sejarah. Betul ya? Dan Indonesia punya 4 selat utama dunia. Dari 7 selat utama dunia. Bayangin, keren nggak? 4 dari 7. Ada Suez, ada Panama. Kita punya 4. Selat Lombok, Selat Makassar, Selat Sunda, Selat Malaka. Itu selat utama dunia. Indonesia yang punya. Australia 60% produknya dikirim ke Cina. Nikelnya, batu baranya itu lewat Selat Lombok, Makassar langsung ke Cina, betul ya? Kalau kita bilang lewat, bayar $1, betul nggak? Dia nggak mau bayar, dia putar lewat Papua Nugini, lewat utara, ongkosnya 6 hari atau naik 5% lebih mahal. Rugi dia, betul nggak? Lebih baik bayar, gitu ya? Kenapa kita nggak segitu berdaulatnya sih? Pemimpin kita kemana aja, bener nggak? Iya. Masa 1000 hari kerja, 600 hari belusukan? Ini maaf ini. Mana NKRI mu, gitu? Setuju ya? Terus, ini kalau kita lihat peta dunia, negara produsen itu adalah Jepang, Korea Selatan, Cina, ada Shenzhen, Guangdong, Shanghai, benar nggak? Ada Taipei. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat. Jadi Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, itulah perlunya kita mempunyai cita-cita, mempunyai harapan, mempunyai ilmu pengetahuan dan mempunyai penelitian.
kita teliti dan mempunyai spionase dalam bidang pendidikan. Jangan pendidikan tinggi itu menciptakan sarjana-sarjana pengangguran. Kalau sarjana itu menganggur, itu yang salah adalah perguruan tinggi. Kenapa? Karena perguruan tinggi tidak menghubungkan orang-orang yang punya ijazah ini dengan Dipnaker, tidak menghubungkan langsung perguruan tingginya dengan PU. Kenapa harus perguruan tinggi yang menghubungkan dengan Dipnaker, dengan Departemen Luar Negeri? Karena perguruan tinggi itu berwibawa. Kalau masing-masing saja mahasiswa, dia tidak berwibawa, bisa tes-tes tetapi tidak lulus atau tidak tepat seperti yang diinginkan. Tapi kalau sudah perguruan tinggi melalui rektornya yang menghubungkan, itu nanti karena saluran besarnya sudah ada, saluran yang kecil dari mahasiswa itu yang sudah tamat sarjana-sarjana itu bisa dia berkomunikasi sendiri karena jalan besarnya sudah ada, jalan-jalan kecil bisa dibuat sendiri. Jadi dosa yang terbesar perguruan tinggi ialah terjadinya pengangguran di Indonesia. Dan dosa konglomerat, dosanya oligarki ialah membuat Alfamart dan Indomaret di mana-mana tanpa dibatasi. Seharusnya dibatasi untuk memberi ruang kepada kedai-kedai kecil, swalayan kecil untuk berkembang. Kalau tidak, tak punya kesempatan berkembang, darahnya habis dihisap pada akhir semua. zaman nanti, kata Nabi SAW, akan muncul satu kaum yang mencari dunia dengan agama. Jadi ini peringatan buat kita. Di zaman sekarang sudah zaman akhir zaman. Akan muncul satu kaum yang mencari dunia dengan agama. Mereka memakai kulit domba lantaran kelembutannya untuk menyombongkan diri di depan manusia. Tutur kata mereka lebih manis daripada gula. Tapi Masya Allah. Saya juga mau dialog. Saya mau ketemu lah sama siapa. Mari kita bahas ya. Mungkin tidak usah di publik. Tokoh-tokoh yang Indonesia gelap. Indonesia gelap masih maksudnya. Oke, kalau memang Indonesia gelap, mari kita kerja supaya Indonesia tidak gelap. Indonesia gelap, kabur aja deh. Kabur aja dulu deh. Ya. Nah, itu yang kelima. Yang keenam, nah kita dengarkan. Indonesia satu-satunya negara yang memiliki laut di dalam wilayahnya, betul nggak? Yang lain lautnya di pinggir, betul nggak? Indonesia lautnya di tengah. Ada 9 lagi, Anda tahu? Masya Allah. Laut Banda, Laut Jawa, Arafuru, lupa. Lupa sejarah. Betul ya? Dan Indonesia Terus. Pembinaan ibu kota dari Jakarta ke Penajam, Kalimantan Timur itu adalah Masya Allah. Sekarang aku kasih tahu data Indonesia itu sebenarnya pemain dunia di dunia tambang, di natural resources. Untuk produksi emas, Indonesia itu nomor 6 di dunia. Ya. Untuk produksi batu bara, Indonesia itu nomor 3 di dunia. Dan untuk produksi nikel itu untuk baterai, Indonesia nomor 1 di dunia. Nomor 1. Dan kita Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ingat firman Allah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Nah, kalau kita betul-betul beriman, kita betul-betul ikhlas, ingin membantu fakir miskin, nah itu Allah akan berikan barokahnya dari langit. Barakatim minas sama, barokah yang dari langit berupa hujan, berupa udara yang nyaman, juga dari bumi berupa pertambangan yang banyak, air yang bersih, dan banyak lagi barokah dari langit dan dari bumi. Tapi seandainya kita tidak ikhlas, kita tidak bertakwa, azablah yang akan turun. Masya Allah. Terakhir Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, mari kita bela saudara-saudara kita yang tertindas di Palestina, saudara-saudara kita yang tertindas juga di Indonesia seperti di Rempang, di PIK 1, PIK 2,
di mana masyarakat kita tertindas, tanahnya dirampas. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengembalikan haknya, terkutuklah orang yang merampas itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.